Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Nah, supaya kamu itu tidak tersesat atau jauh dari kesesatan, yang dimaksud ini adalah ngotak-katik tentang masalah ayat-ayat mutasyabihat, ya, akhirnya jauh menyimpang daripada Allah, bahkan kurang ajar sama ayat-ayat Allah, bahkan kepada Allah sendiri, maka mintalah kamu kepada Allah. Apa yang diminta? Rabbana la tuzigh qulubana. Ya Tuhan kami, jangan kau palingkan hati kami. Ini orang yang beriman kepada Allah, yang bertakwa kepada Allah minta seperti ini. Bagaimana orang yang banyak dosanya tidak mau minta dengan ayat ini? Makanya, ya, pembicaraan mereka itu hanya caci maki, hina menghina, hasud iri dengki yang ada. Pertikaian di antara mereka, walaupun mereka itu membaca Al-Quran, walaupun yang dibawa itu semuanya adalah Al-Quran, tapi karena tafsirannya sudah keliru, karena di dalam hatinya ada kesesatan dan condong kepada kesesatan, condong kepada kebencian, maka yang keluar dari mulutnya bukan kalimat-kalimat yang thayyib. Jelas? Nah, minta kepada Allah. Orang yang beriman, yang sudah fokus kepada Allah, fokus kepada mengikuti pri kehidupan Rasulullah, tapi masih minta, ya Allah, jangan kau palingkan hati kami ba'da hadaitana, setelah engkau memberikan petunjuk kepadaku. Jangan sesatkan kami ya Allah setelah engkau memberikan petunjuk kepada kami. Penting tidak? Penting. Karena berapa banyak orang yang telah mendapatkan petunjuk lalu matinya dalam keadaan su'ul khatimah. Naudzubillah. Yang dibaca Al-Quran, yang disampaikan hadis-hadis Nabi, tapi matinya su'ul khatimah. Naudzubillah. Kenapa? Karena Allah membolak-balikkan hati. Berapa banyak orang yang hidupnya kafir, mau mati besok, dia mengucapkan kalimat syahadatain. Dia masuk surga. Dan berapa banyak juga manusia yang beriman dan bertakwa juga, tapi akhirnya karena sudah dibolak-balikkan hatinya oleh Allah SWT dan tidak memohon kepada Allah ini, sampai-sampai takdirnya mendahulukan. Walaupun dia telah baik kepada Allah, taat kepada Allah, tapi kalau sudah ditakdirkan oleh Allah buruk, matinya su'ul khatimah. Na'udzubillah. Ini yang ditakutkan oleh para sahabat. Loh, kita itu memprediksi abad tibik saya ini masuk Islam, masuk surga apa tidak? Kan kita tidak tahu. Kok berani-beraninya orang mengatakan diri kafir, ini masuk neraka, ini begini. Neraka surga itu bukan miliknya kamu. Ya. Kan begitu. Oleh karena itu, bawalah mereka kepada surga Allah dengan jauhi mereka dari neraka dengan meninggalkan maksiat. Itu benar. Posisi kita sudah benar. Lalu minta kepada Allah, ya Allah, jangan kau palingkan hati kami setelah engkau berikan hidayat kepada kami. Artinya jangan sesatkan kami setelah engkau berikan hidayah. Allahumma hdina fiman hadait. Subuh. Belum ke pasar, belum apa. Kita sholat, minta tetap hidayah. Ya Allah, tetapkan hidayah kami atau berikan hidayah kepada kami sebagaimana engkau berikan hidayah kepada orang-orang yang kau sayangi, yang kau cintai. Masuk pada kelompok mereka. Dapat hidayah atau tetap hidayah. Makanya Nabi Muhammad sudah minta terus. Nah ini bagus ini sekali, bagus sekali. Tidak. Karena kamu tidak tahu, kamu itu tersesat atau tidak tahu. Kamu itu baiknya kan di sini. Nanti kalau di luar kadang-kadang ada yang membawa berita-berita yang tidak benar, lalu kamu mengikuti. Akhirnya kamu tersesat, tersandung kepada kesesatan, tersandung kepada kesalahan, tersandung kepada dosa. Kamu tidak berdosa karena di sini. Kalau di luar, masa Habib bertanggung? Tidak. Bawa sendiri-sendiri ilmu Allah ini. Jangan sampai kamu berbuat sesuatu yang melanggar syariat Allah. Ketika kamu sudah mengenal kehidupan Rasulullah. Itu penting. Jangan mikirkan orang lain. Tidak usah pikirkan orang lain.
Kamu tidak dimintai pertanggungjawabannya ketika mereka berbuat dosa, ketika mereka kafir, ketika mereka munafik. Kamu tidak dimintai pertanggungjawabannya. Pikirkan dirimu bagaimana supaya saya ini benar-benar menghadap kepada Allah. Hadapkan wajahmu itu kepada Allah semata. Dengan apa? Mencari ridhonya. Tunduk patuhlah kamu kepada ketaatan kepadanya. Mintalah kepada Allah apa yang kamu sukai. Mintalah ampun kepada Allah, mintalah ilmu, taufik hidayah, tetap pendirian, keimanan dan sebagainya. Minta. Karena kamu tidak punya kemampuan. Kamu tidak punya kemampuan. Andai kata nanti kita masuk di mahsyar, nah, mati semuanya, apa yang kamu dapatkan? Apa yang kamu amalkan? Apa yang kamu prediksi otaknya kamu? Kamu nanti kalau sedih mahsyar mau begini bisa. Berarti kamu tidak kuat kekuatan. Kekuatan itu hanya semata di sisi Allah SWT. Dan orang yang kuat itu karena sebab diberi kekuatan oleh Allah. Orang yang benar itu memang betul-betul diberi kekuatan untuk melaksanakan kebenaran. Paham? Itu dari sisi Allah. Adapun manusia yang berbuat jahat itu karena sebab dari sisi Allah. Kenapa? Karena mereka tidak minta kepada kebaikan. Dia yang kafir tetap kafir. Kenapa? Karena mereka tidak minta taufik dan hidayah dengan masuk Islam. Itu memang sudah ambil mereka. Coba mereka suka katakan Allah. Tidak mau dia. Sebut Tuhanmu Allah. Tak mau. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Tidak mau. Kenapa? Karena sudah ditetapkan oleh Allah. Jadi kekuatan untuk tidak bisa. Ya. Ayo baca. Tidak bisa. Itu kan kekuatan tuh. Kekuatan apa? Kekuatan mengatakan tidak bisa membaca La ilaha illallah. Itu dari siapa? Dari Allah. Jadi semua kebaikan, semua kejahatan itu dari Allah. Tapi konsekuensinya, bila mana kamu hanya memilih kejahatan, nanti kamu akan dihukum oleh Allah. Karena Allah pemilik hukum dunia. Jelas ya? Oleh karena itu minta terus. Ya, wahab lana. Dan berikan kepada kami. Min ladunka rahmat. Dari sisimu, rahmat. Nih, wahab. Ya, wahab ini pemberian. Diberi, minta. Ya Allah, berilah kami. Berilah. Seakan-akan memaksakan Allah untuk memberi. Tetapi, kata ini, wahabah, ini sesuatu permintaan yang tidak dimengerti oleh pemintanya, saya diberi atau tidak. Artinya apa? Yang penting minta. Urusan kita minta. Urusannya Allah memberi. Diberi atau tidak, kamu tidak bisa memprediksi saya akan dapat bila mana saya membaca ini, meminta ini, Allah akan kabulkan kepada saya. Kenapa? Karena kamu tidak sanggup. Karena kamu tidak kuasa. Kuasanya kamu dapat dari pemberian Allah karena Allah kasih sayang kepada kita. Tapi kalau memaksakan, bisa. Seperti inna a'tayna kal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberi kepadamu Muhammad sesuatu yang banyak. Kautsar itu kasir banyak. Ya. Tetapi karena saking banyaknya yang kita dapatkan sampai tak terhitung, dibilang kautsar. Dan kautsar itu adalah telaga Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bila mana kita minum seteguk air dari telaga kautsar, niscaya kamu tidak haus selama-lamanya. Itu di akhirat. Dan itu telaganya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi yang diberikan kepada Nabi dan kepada kita dengan taufik dan hidayah, sehat walafiat, punya istri, punya anak, disyukuri. Kamu kalau menghitung nikmat-nikmat Allah, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Mau dihitung apanya? Andai kata kamu kita ini sakitnya itu berapa tahun kamu sehat, kan begitu? Jika kamu lapar, berapa jam laparnya daripada kenyangnya dan lain sebagainya. Semua nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, kamu tidak sanggup membacanya. Mata yang bisa melihat, telinga yang bisa mendengar, lisan yang bisa berbicara, hati yang bisa paham tentang masalah kalimat-kalimat Allah, ya, bahasa terusnya belum selawat kepada Rasulullah. Ini kalau tidak diberi kekuatan, tidak mampu kita. Kenapa? Kalau orang sudah mati, cukuplah mereka tidak bisa berkata-kata lagi, tidak bisa berselawatlah
lagi, tidak bisa berzikirlah lagi, mumpung masih hidup. Ketika Allah berikan kekuatan, jangan kamu kebiri kekuatan itu untuk berdosa dan berbuat maksiat, tapi dimanfaatkan untuk berbuat taat dan berselawat kepada Nabi Muhammad. Jelas?